perlu ke sini. Kami di sini Pak hidup tentram. Kami di sini Pak hidup besar. Kami hidup rukun dan damai. Tapi ketika kita selalu dihadirkan untuk mewajibkan aturan yang kemudian kami anggap bahwa tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat, tidak perlu hadir di sini. Jujur Pak, orang Mandar atau orang Sulbar itu sangat menghargai sebuah perbedaan. Tapi ketika mereka di sini untuk menjadi sebuah polemik di masyarakat, tidak perlu hadir di sini. Kami orang di sini Pak tidak akan kemana. Toh kemudian hari ini kami dipaksa vaksin dan kemudian masyarakat tidak mau mati sekalipun kami siap ketika kami orang sini Pak, kami mau kemana? Sekalipun kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat, untuk apa dihadirkan pemerintah di sini? Jangan seolah-olah surat atau aturan serta undang-undang harus memaksa masyarakat hari ini untuk harus divaksin, sementara fakta-fakta sosial, bahkan media sosial, bahkan hari ini pun di Sulbar terjadi orang sakit, orang lumpuh usai divaksin. Pertanyaan kemudian, di mana mereka, di mana Satgas, di mana TNI, di mana Polri yang sedang melakukan vaksinasi? Bagaimana penanganannya? Kalian ketika mereka lumpuh total, kalian mau tanggung jawab apa? Kalian siap kembalikan? Kalian siap kembalikan? Jangan main-main Pak, kalau hadir di sini hanya untuk menciptakan masalah, tidak perlu hadir di sini. Karena kami di sini hidup pun orang tua kami di sini selama di sini menganggap bahwa tidak ada masalah. Dan yang kedua Pak, kami sangat mengecam, diduga setiap nelayan yang membeli solar di Pertamina, mereka tidak bisa lagi memperlihatkan surat keterangan nelayan mereka untuk membeli solar. Semuanya diduga ada orang dalam yang kemudian harus dibeli ke sana. Bahkan institusi pun diduga terlibat dalam persoalan permainan minyak di Mamuju. Betul. Kami duga Pak, mohon maaf, kami dari HMI setelah mengkonfirmasi masyarakat bahwa diduga ada oknum-oknum institusi Polri, yaitu mereka setiap nelayan dari laut, mereka sering memintai pungli. Ini kami anggap bahwa pertanyaan kemudian, apa gunanya SLO mereka? Apa gunanya SLO mereka saat ini sering diterbitkan? Toh kemudian mereka selalu diminta-minta uang. Seharusnya pemerintah Polri hadir di sini untuk menyelesaikan persoalan sosial, masalah kemiskinan. Tapi mereka sangat sulit hari ini untuk mencari nafkah karena belum apa-apa sudah dipajak, sudah dimintai. Kami jujur Pak, kalau persoalan ini tidak mampu diselesaikan, mohon maaf, Dirpol Airut silakan angkat kaki hari ini di sini. Karena jujur kami kecewa selama ini. Kami baru mendampingi orang tua kami. Tolong hargai mereka. Kalau tidak perlu. Dan yang ketiga Pak, kami berharap bahwa dinas-dinas yang terkait hadirkan di sini. Di mana logikanya? Karena persoalan mereka berlayar, di mana logikanya? Harus divaksin. Apa korelasinya mereka berlayar dengan vaksinasi? Di mana korelasinya itu? Tidak ada sama sekali. Dan jangan main-main Pak, persoalan Sulbar ini tidak, ketika orang-orang institusi tidak mengelola baik, maka silakan angkat kaki. Bahkan sekalipun jangan injak Sulbar kalau memang menyelesaikan saya. Jadi itu Pak, jadi mohon maaf hari ini teman-teman HMI Marakarra dengan teman-teman GMNI mendampingi petani ketika tidak ada solusi. Silakan angkat kaki di sini, karena jujur Pak, masyarakat nelayan resah di sini dengan kehadiran Polda yang kemudian sering mengantar-antar masyarakat. Tidak perlu hadir di sini Pak. Kami juga toh hidup rukun dan damai di sini tanpa kemudian kehadiran kalian. Bahkan kalian hanya hadir di sini untuk sebagai meresahkan rakyat saya. Itu yang kami sepakat. Mungkin teman-teman game ini bisa bicara terkait masalah ini. Hidup nelayan! Hidup nelayan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya dari GMI Cabang Mamuju, Pak. Pertama begini, Pak. Ini sebenarnya sangat lucu. Kenapa kemudian bahwa institusi Polri pun itu terstruktur, Pak. Ada pimpinan di atasnya presiden. Yaitu presiden sendiri mengatakan bahwa tidak ada kalimat mewajibkan kepada masyarakat kemudian untuk vaksinasi. Kemudian Polri dan satuannya ke bawah itu kemudian memaksa masyarakat untuk vaksinasi. Hidup nelayan, Maminggora hidup nelayan. Bahwa hari ini nelayan menggantungkan hidup nelayan. Itu kemudian banyak faktor yang sangat Maminggora hidup nelayan. Iya, pasaran langsung. Ketika pemerintah hari ini memaksa masyarakat untuk sehat, kenapa kemudian pelayanan rumah sakit tidak memadai untuk kemudian pada vaksinasi? Itu saja intinya, Pak. Jangan kita memaksakan masyarakat untuk sehat. Ketika pelayanan kesehatan tidak yang kemudian juga memiliki anggaran penanganan COVID, terbaik misalnya fasilitas rumah sakit untuk kemudian mentaktisnya mencegah penularan masyarakat. Kenapa kemudian masyarakat pinggiran nelayan kemudian dipaksa untuk kemudian vaksinasi? Bahwa secara klinis pula bahwa vaksinasi itu tidak mencegah COVID-19. Banyak kemudian pejabat-pejabat yang kemudian setelah vaksinasi tahun pertama tahun kedua masih terjaga juga. Ada aktivitas kemudian yang mengatakan vaksin kemudian tidak terdampak politik lagi. Nah, sehingga kemudian kalau kita mau lihat siklus kehidupan orang nelayan itu mengetahui kalau menurut saya ini perlu tegas kepada masyarakatnya, tapi kurang tegas kepada pejabat-pejabatnya. Kita lihat Pak di Maleo, pesta pernikahan. Kita lihat di beberapa aktivitas pejabat yang juga mengumpulkan keramaian. Lantas kenapa tegasnya Bapak ini semua Polairut itu mencegah kemudian Bapak-bapak mencari nafkah di laut? Jujur Pak, kami dari GMI juga melihat kejadian seperti ini, itu kemudian sangat mencederai. Kemudian masyarakat, coba pikir Pak, kalau misalkan nelayan ini mogok tidak melaut, apa sumber hasil perekonomian masyarakat? Apa kemudian dampak kepada Kabupaten Mamuju? Kurang gizi. Kemudian Ayam semua dibeli. Bapak Polairut dan juga dinas terkait untuk kemudian memberikan izin kepada bapak-bapak kami, orang tua kami, ini kemudian untuk mencegah konflik horizontal. Karena jujur, masyarakat di sini itu akan siap kembali kalau perlu kita mogok, Pak. Kalau perlu kita demo naik di gubernur. Dan lucunya sendiri, gubernur ini sendiri juga merupakan salah satu pimpinan dari komunitas nelayan, Pak. Ini lucu sekali sebenarnya nih Pak Gubernur sendiri sebagai ketua apa KSN apa? HNSI. Ya. Tapi kenapa kemudian hal seperti ini bisa terjadi? Tolong teman-teman semua, kalau memang hari ini nelayan yang ada di sini juga masih tidak diberi izin, kita tetap kawal sama-sama kawan-kawan. Sepakat? Hidup nelayan. Kita duduk di gubernur, kita duduk di kabupaten untuk kemudian meminta haknya kita bersama. Dan yang terakhir, kami minta terkait itu harus hadir di tempat ini untuk kemudian kita bisa ambil kesepakatan bersama. Betul? Terima kasih, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mujai Rade.
Agawe no. Oh. Terima kasih sosialisasinya hari ini. Ya ini yang saya harapkan. Ini yang saya harapkan. Ini yang saya harapkan kita berdiskusi. Ya. Baik dari rekan-rekan HMI maupun GMNI ada. Saya tahu rekan-rekan semua memperjuangkan nasib masyarakat. Seperti saya bilang tadi, memang tidak ada kata pemaksaan. Tidak dikasih surat-surat. Jadi yang saya sampaikan hari ini, silakan aja. Jadi Ibu, Innamo. tidak ada permasalahan lagi kalau mau melayar, melaut, ya. Sudah rugi baru bilang. Seperti yang saya sampaikan, kalian semua di sini adalah masyarakat saya. Masyarakat saya semua. Tolong didengarkan, biar tidak salah. Kalian semua masyarakat saya. Ada hal apapun, mari kita bersama jalan. Kalau demikian, Pak, saya tidak mau vaksin. Silakan. Ya, silakan. Tapi jangan ada putar balik lagi. Ini gara-gara Dirpo Air saya tidak boleh vaksin, nggak apa-apa Pak, melaut. Ya, sepakat? Ibu nanti keluarkan SLO dengan SIB. Silakan masyarakat melayar. Sudah cair. Coba dari kemarin. Saya setuju. Memang di laut tidak ada vaksin. Tidak ada vaksin. Saya hanya berharap warga saya ini sehat. Tapi kalau tidak mau sehat juga, bukan paksaan, silakan aja. Ya. Jadi sekarang saya sampaikan pada rekan-rekan, Anda bisa melaut. Oke. Ada hal-hal sama saya. Pol air ada di sini karena adanya masyarakat nelayan. Ya. Saya berharap semua yang saya sampaikan hari ini bisa selesaikan oleh masyarakat semua. Ada apa-apa sampaikan ke saya. Adapun yang menghalangi ataupun apa, karena selama ini tidak ada. Kalau seperti penyampaian dari rekan-rekan MHI tadi ada pungutan liar dan segala hal, laporkan sama saya. Laporkan sama saya proses. Karena saya sudah menyampaikan ke anak buah saya, masyarakat ini adalah saudara kita, keluarga kita. Jangan ditekan, apalagi situasi sekarang ini, perekonomian tidak jelas. Betul. Jelas ini semua ya rekan-rekan ya. Jadi mulai hari ini kalian bisa melaut. Tidak ada yang melarang kalian melaut. Laut punya kalian. Tambah ada waktu nu, ada posasi. Terima kasih kalian, terima kasih. Ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada masyarakat nelayan atas adanya pertemuan ini. Atas adanya pertemuan ini, saya melihat semua ini adalah saya punya keluarga. Ya. Terkait dengan surat-surat nelayan, pihak Sabanda hanya mengeluarkan surat ukur, surat pas besar, sertifikat kelayakan kapal. Jadi kalau SLO, SPB, CV itu dikeluarkan sama Dinas Perikanan. Siap. Minta maaf sebelumnya dari bapak-bapak itu, saya di sebagai organisasi nelayan di pertemuan kali ini kayaknya masih ada keganjilan. Karena yang diturunkan di sini bukan orang
yang berhadapan langsung dengan nelayan. Yang mengeluarkan SLO dan orang yang mengeluarkan sumber layar. Dan kami juga dinas perikanan pun ada di sini dengan PTSP. Karena itu adalah mitra kami, termasuk Polairut. Itu jangan sampai di saat kami ada pengurusan dokumen kembali, kami dipersulit. Kami ada suara satu visi-visi dengan nelayan dengan lima. Ini hanya sekedar mengeluarkan pas besar surat ukur sertifikat kelayakan itu aja. Terima kasih. Makanya ini ada kekurangan, ada keganjilan. Karena OPD yang kami minta bukan ini yang datang, bukan ini minta maaf ini kodam. Iya. Bukan. Terima kasih. Yang kami minta hanya pihak pengawasan perikanan kementerian, dan kami minta Sangga Bandar Perikanan, kemudian PTSP dan Dinas Perikanan. Ini yang Siap. kami minta. Siap. Jadi saya diluruskan atas penyampaian saudara. Saya hadir di sini dengan sesuai dengan undangan. Undangannya jam 9.30. Saya hadir 9.15, saya sudah ada di Polairut. Saya orangnya tepat waktu. Apapun yang terjadi. Semua di sini diundang, Pak. Yang terkait dengan nelayan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten dan Kasih Perikanan Kabupaten Mamuju. Di sini cuma saya yang hadir. Kasih Perikanan Kabupaten Mamuju tidak ada. Kasih Pengawas Perikanan Kabupaten Tidak Mamuju. ada kalau Kabupaten Mamuju. Yang adanya itu Kementerian Langsung juga. Oh iya. Makanya Begini itu Pak. Saya meluruskan, surat ini tidak salah. Cuma kadang kami yang membuat surat, ini dia tidak paham kalau perikanan itu dari Kementerian Pusat. Betul. Yang cuma taunya itu mungkin dari kabupaten. Sehingga penulisannya di sini Kasih Pengawasan Perikanan Kabupaten Mamuju. Seharusnya Kasih Pengawasan Perikanan Kementerian Perikanan. Sama juga kami, Pak. Kami di Sabandar itu sudah ada beberapa kali pergantian nama. Pertama sejak tahun 70-an itu katanya Sabandar. Terus berikutnya pertama Maritim. Ya. Terus berganti lagi tahun berikutnya, nggak tahu beberapa tahun diganti dengan Sabandar. Nah, setelah Sabandar diganti lagi pelabuhan, kantor pelabuhan. Sekarang lagi sejak tahun 2000 berapa kemarin ini 2010 2009 kalau nggak salah itu ganti nama lagi, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Mamuju, kelas 1 Mamuju. Dulu kelas 3 Mamuju, sekarang sudah naik kelas 1 Mamuju sejak tahun 2019. Karena saya kebetulan yang pertama di sini untuk membuka pelabuhan kelas 1 Mamuju. Kami ada 5 orang gitu. Jadi tetap kami menerima, kami dipanggil Sabandar dan memang Sabandar itu pengusaha laut. Ya, itu mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Jadi bukan cuma Sabandar yang diundang, Pak. Diundang juga Dinas Kelautan dan Perikanan, masyarakat nelayan, dia hadir mengutus salah satu anggotanya untuk menghadapi masyarakat, keresahan masyarakat. Betul. Warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambah. Intinya biarpun mereka tidak hadir, yang penting minta maaf ini orang bisa menjamin kami apabila di pengurusan dokumen nanti, kami tidak dipersulit. Saya jamin. Dengan sertifikat vaksin. Saya jamin. Betul. Sekarang kami sudah tampung keluhan masyarakat. Nanti Bapak dari Polairut mensosialisasikan dengan Kepala Dinas Perikanan dan pengawasnya. Iya. Utamanya solar, tahu Anda? Utamanya solar. Susah masyarakat nelayan mendapatkan solar. Coba saya nanti Bisa kita melot kondar solar, Pak. Ya, siap. Apa yang menjadi masalah masyarakat,
seperti yang pernah kita sosialisasikan dulu terkait perizinan dan segala hal, saya akan bantu, ya, sehingga masyarakat bisa melaut. Siap. Ya, Pak. Begini, mudah-mudahan teman-teman nelayan setuju ini. Kami minta kepada pihak Airut untuk menyediakan bahan-bahan termasuk solar supaya nelayan juga agak gampang. Betul sekali. Bukan kami meminta Airut untuk istilahnya berdagang atau apa, tapi kami mau lebih lebih gampang kami ke sana daripada kami ke Pertamina, karena kami tidak diberi komisi sama sekali. Makanya coba saya koordinasikan dengan Pertamina. Kalau memang Pertamina nanti ada bentuk kerjasama yang bisa melayani masyarakat nelayan, kami coba, ya, karena yang kami tahu untuk di daerah itu ada SPBN. Ternyata di Sulbar ini tidak ada. Nah, coba kita koordinasikan dulu. Apakah Pertamina bisa memberikan itu sehingga tidak ada permasalahan? Bukan maksud saya ingin membantu rekan-rekan nelayan, malah nanti ada laporan memutar balik ke saya lagi. Paham ya rekan-rekannya? Mau perikanan provinsi maupun yang kabupaten. Silakan. Kalian ada yang dituakan di sini kalau dalam pengurusan SIB, SOO terkait apapun susah ataupun dipersulit, lapor sama saya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan. Pak Bendang, ada dari belakang tadi, cuma kurang bahasa, Komandan. Itu katanya di sini kan kondisi sungai, Komandan, sangat dangkal. Biasa mereka mau muat es, izin Komandan disingkang untuk sandar di pelabuhan. Boleh. Nah, karena Betul. katanya kejadian dimarahi. Iya, dimarahi Pak di sana. Kalau sandar di kapal besar itu. Ada yang kemarin itu 3 orang. Kapal besar mana? Yang di TPI itu Pak, di TPI. Oh, di TPI itu. Nggak bisa sandar. Ya, Itu sekarang kapal boleh. kita bisa digunakan sama-sama. Setengah mati kita kasih es Pak, setengah mati. Setengah mati sama para es. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari Dir Airut Polda Sulbar dan jajarannya. Saya hanya meluruskan kesimpulan masukan tadi ini. Masalah solar itu mungkin oknum Pak, tapi yang namanya institusi pemerintah di barat satu badan Pak. Satu yang terluka Pak, satu yang berbuat. Ujinya Pak, yang ada oknum yang tidak beres Pak, tolong Pak dikit bereskan. Dan tambahan sedikit masalah Pak, masyarakat nelayan yang ada di Mamudi Pak sudah mulai berkembang Pak. Mungkin solar yang disubsidi untuk nelayan sudah tidak mencukupi, hanya tidak cukup. Jadi gimana caranya pemerintah setempat mencukupkan solar untuk mereka? Karena mungkin nelayan dulu mungkin basic sekian JT, tapi sekarang Pak JT paling 22 ke atas. Jadi mungkin makanya kemarin masyarakat dia ingin menghadirkan semua instansi yang terkait karena agar keluhan mereka bisa didengar langsung sama yang terkait. Dan minta maaf juga Komandan, masyarakat nelayan juga tadi ini musyawarah meminta Airut yang datang ke tempat nelayan agar para Airut tahu situasi dan kondisi di lapangan. Situasi dan kita lihat langsung Pak, sangat apa masalah COVID Pak, kita percaya tidak percaya Pak, tapi kita jauh lebih takut kalau mereka nafkah istri dan anaknya dari mana Pak? Dari tolong Pak Dir, semua tadi masuk menyampaikan kepada dinas terkait bahwa SLO tidak bisa keluar tanpa vaksin. Ya sudah selesai, karena itu di inti permasalahan masalah vaksin. Mungkin ya ini saya sangat berterima kasih sama Pak Dir. Ya tolonglah jaga hubungan humanis dengan masyarakat nelayan, karena air ada karena nelayan. Air ada. Tolong jadikan moto dari rakyat untuk rakyat. Terima kasih Pak, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya merujuk kepada nomor 2 tadi, bahwasanya begini, kalau kita berbicara persoalan saya yang akan menjadi jaminan ketika dinas terkait tidak memberikan SLO atau SPB, nah, gitu. Yang semestinya dalam hal ini Polairut semestinya kalau memang toh memanggil pihak terkait seharusnya mereka hadir di sini, betul tidak? Seharusnya mereka yang hadir di sini, karena kalau kita hanya berbicara begitu saja bahwasanya saya akan jaminkan bahwasanya ketika SLO dan SPB tidak keluar, maka saya akan menjadi jaminan untuk instansi yang terkait. Tetapi toh ternyata lagi-lagi saya bilang tadi bahwasanya instansi yang terkait seharusnya mereka hadir di sini untuk mendengarkan penjelasan Pak Dik. Karena persoalan jaminan itu supaya mereka tahu ketika masyarakat pergi mengurus SLO atau SPB itu mereka langsung terbitkan, tidak mesti lagi ditanya-tanya. Gitu. Karena kalau mereka hadir di sini, sangat jelas penjelasannya Pak Dir tadi. Kenapa kemudian hanya satu yang hadir, sementara yang kita minta, masyarakat minta ada beberapa instansi yang terkait harus hadir di sini untuk berdiskusi sama nelayan supaya mereka bisa melihat kondisi nelayan juga kita di sini. Nah, gitu. Kalau kemudian hanya instansi satu yang terkait, waduh, sementara ada 3 instansi yang terkait harus hadir di sini, itu tidak dihadirkan. Dan itu berbeda-beda tupoksinya, tidak sama. Kalau kemudian Pak Dir bilang bahwa saya akan jaminan, saya akan menjadi jaminan, saya juga bisa bilang saya akan menjadi jaminan untuk bagaimana kemudian melayangkan surat. Tetapi kalau kemudian Pak Dir melayangkan surat baru mereka tetap bilang bahwasanya ini kami mengacu kepada surat yang edaran. Berbicara persoalan itu ada surat yang diedarkan pada tertanggal 27 Agustus. Pertanyaan kemudian, kalau mereka mengacu kepada di situ, apa yang kalau kemudian Pak Dir bilang bahwasanya saya akan menjadi jaminan, sementara mereka tidak mendengarkan apa yang diskusi kita pada hari ini. Nah itu, kalau berbicara persoalan vaksinasi, ingat, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu mengatakan bahwasanya sertifikat vaksin bukan syarat administrasi apapun, bukan syarat administrasi apapun. Perlu masyarakat ketahui bahwasanya Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan bahwasanya sertifikat vaksin bukan persyaratan apapun. Itu harus kita garis bawahi bahwasanya Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan seperti itu. Persyaratan vaksin itu bukan persyaratan mutlak syarat administrasi untuk mengurus administrasi nelayan. Itu yang saya sampaikan kepada kita, Pak Dir. Mungkin begitu dulu. Siapa tahu ada penyampaian dari masyarakat atau ketua saya persilakan. Terima kasih. Terakhir dari saya, pada intinya adalah kami berharap bahwa Polda hadir di sini jangan menjadi sebuah polemik di masyarakat. Kehadiran Polri di sini. Tolong hari ini kami meminta bahwa ketika surat ini tidak dianulir dan tidak ditarik secara terbuka, maka kami akan pastikan besok kami lanjut aksi. Jujur Pak, hari ini belum selesai karena kita hanya berbicara pada persoalan mengiyakan hari ini. Kalau tidak ada fakta real, kalau tidak ada bukti real, kami belum terima persoalan ini. Jujur Pak, jangan main-main dengan masyarakat nelayan. Toh, kalian makan ikan dari mereka. Jangan sedikit-sedikit hukum dijadikan sebagai dalil untuk menekan masyarakat. Sementara mereka menggantungkan hidupnya, tidak pernah meminta sepersen pun kepada kalian. Mereka hidup sendiri, mereka makan sendiri, mereka cari nafkah sendiri, mereka hidup dan membesarkan anaknya sendiri, hidup dengan keluarga kita tanpa kemudian meminta campur tangan daripada pemerintah. Harapan Nia kita meminta kepada pemerintah, tapi mohon maaf hari ini ketika
atas tajam ke bawah. Ketika orang kecil dipertajam hukumnya. Ketika orang besar gantungkan hidupnya ke warung kopinya. Pada saat jam 10 malam mereka sudah dipaksa harus ditutup. Sementara ada kejadian lain. Anaknya pejabat kemudian melakukan resepsi pernikahan di luar dari jam 10. Mana Polri, mana TNI, mana tim Satgas. Mereka tidak boleh. Ini tamparan terhadap Polri bahwa kalian selalu menekan rakyat tapi tidak pernah menekan pejabat. Kalau mau persoalan hukum itu sama di mata rakyat, ketika orang besar yang bersalah hukum, ketika orang kecil yang bersalah hukum. Jangan masyarakat karena tingkat kebodohannya mereka tidak paham dengan regulasi kemudian harus ditekan. Bahkan banyak hal yang kemudian mereka harus dipaksa. Sehingga hari ini kami menyampaikan bahwa sebelum Polda Sulbar menganulir surat yang kemudian dikeluarkan beberapa waktu lalu, maka hari ini kami mengatakan bahwa negosiasi hari ini tidak akan selesai. Jadi tolong beberapa jam kemudian ketika selesai, izin Pak Dir, mohon maaf, ketika pulang ke Polda Sulbar harus mengeluarkan surat menganulir surat yang kemudian dikeluarkan, karena ini menjadi sebuah pemicu konflik di masyarakat yang kemudian masyarakat sangat terasa. Karena kami tidak berharap, kami tidak menginginkan bahwa kami melakukan aksi di Polda Sulbar. Kami tidak berharap bahwa kami melakukan aksi di Polres Mamuju. Tapi toh kalian tidak memberi solusi terhadap kami, apa boleh buat, kami akan melakukan aksi besar-besaran. Jadi sekali lagi Pak, tolong setiap mengeluarkan kebijakan, ingat dan lihat pertimbangan sosiologisnya. Jangan serta-merta kemudian memaksakan suratnya harus memaksin. Karena jujur kami menduga jangan-jangan ini Polri ini ditarget untuk memaksin masyarakat nelayan tanpa kemudian melihat penyakitnya. Karena jujur Pak, contoh kemudian orang Kalumpan saya selalu jadikan sampel, karena jujur saya sendiri yang pernah mengawal. Lumpur tidak ada satupun tim Satgas hadir di sana untuk memberikan jaminan terhadap anak ini. Bahkan kemudian sampai ke Makassar, saya tidak tahu, tidak ada satupun bulu matanya tim Satgas untuk memberikan bantuan kepada mereka. Tetap akan keluarganya membiayai. Ketika hal seperti ini, makanya saya bilang Pak, kalau kalian selalu divaksin, kalau kalian selalu ingin divaksin, pertanyaan kemudian, ketika kalian sakit, mampukah Polairut hidupi masyarakatnya, sementara dalam posisi orang yang nelayan tersebut dalam kondisi terbaring sakit? Siapkah Polairut untuk itu? Atau bisa mengembalikan tidak penyakitnya masyarakat ini untuk bisa kembali berlayar? Ya kan tidak bisa. Bahkan jujur sampai hari ini pun tidak ada satupun institusi pemerintahan yang berani menggaransi terkait masalah kesehatan vaksinasi ini. Tidak ada Pak, bohong itu. Organisasi dunia pun tidak mampu, WHO pun tidak berani memberikan garansi bahwa vaksinasi untuk menyehatkan masyarakat. Untuk apa kemudian dikeluarkan? Bahkan jujur Pak, orang yang sudah divaksin bisa terpapar COVID. Ada apa ini? Kalau begini jadinya tidak perlu kita vaksin, karena orang sudah divaksin pun juga bisa terpapar COVID. Saya jujur Pak, secara pribadi, apa gunanya ini sesungguhnya vaksin di masyarakat? Kalau toh dia memberikan efek kekebalan tubuh terhadap penangkal COVID, seharusnya usai vaksin mereka sudah tidak bisa lagi kena COVID. Tapi itu ada fakta lapangan, bahkan ada yang mati sudah divaksin kena COVID. Apa gunanya divaksin? Apa gunanya divaksin? Tidak ada gunanya divaksin. Kalau begini persoalannya. Jadi saya harap Pak, hari ini ketika suratnya tidak ditarik dengan secara terbuka, kalau perlu undang media supaya kami lihat bahwa Polda hari ini dalam hal ini Polairut hari ini keliru mengeluarkan surat. Jangan menakut-nakuti rakyat saat ini Pak. Ya mungkin itu Pak harapan saya dari teman-teman mahasiswa sebagai pendamping kepada masyarakat, bahwa tolong dengan hati terbuka orang tua kami, bahwa mereka tidak ada jalan ketika tidak mau. Tapi karena persoalan mereka tidak mau divaksin karena takut, karena ada fakta-fakta media sosial tentang hari ini di lapangan, sehingga kami
kami apapun alasannya kami akan membantu mereka untuk memperjuangkan hak mereka. Betray. Hidup layak. Ali. Ini persoalan hak asasi Betray, manusia. Encu. Jadi Betray. saya Pak sekali lagi terima kasih mungkin kepada Betray. Dirpol Airut hadir di sini dengan catatan bahwa memberikan garansi kepada nelayan. Karena jujur Pak, kami harapannya semalam itu, tapi jujur saya pribadi kecewa dan bahkan tersinggung dengan Pol Airut Sulbar. Karena pas sampai kami di sana, disangkai mau berdiskusi yang lain. Jujur, hari ini kami perjuangkan nelayan, tapi toh ketika tidak diindahkan maka kami akan ambil langkah selanjutnya. Mungkin terima kasih dari saya. Ganti Encu. Betray yo. Ganti baterai narolo. Tes. Baik. Saya tetap manusia biasa. Saya sama dengan masyarakat nelayan semua, dengan rekan-rekan mahasiswa juga. Tapi yang perlu harus digaris bawahi oleh rekan-rekan semua mahasiswa. Saya tidak pernah berjanji. Apa yang keluar dari mulut saya sampai masuk yang ilham sama. Sudah saya siapkan surat untuk dikeluarkan di KRI. Dan masalah hal-hal yang lain, saya rasa kita duduk di sini berdiskusi bicara yang utama untuk kita, dari kita. Itu yang saya inginkan, kita berdiskusi. Kalau masalah melaut, mari kita melaut. Dan benar bicara dengan Dirpol Air. Masalah lalu lintas bukan ngomong sama saya. Ya, tolong ini saya sampaikan. Kalau masalah melaut, ngomong sama saya. Ada yang menghalangi kalian atau merugikan kalian, bahkan menindas kalian, ngomong. Ya. Betul sekali. Paham ya? Saya rasa itu aja diskusi kita hari ini. Terima kasih atas rekan-rekan semua. Seperti yang rekan-rekan bilang, hari ini juga kalian akan lihat itu surat itu. Ya. Hari ini juga, belum kalian pergi dari sini, akan keluar surat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngomongnya tanya sama kamu gimana? Ito, mapaw.